Demonstrasi akhir Agustus 2025 tidak hanya menyisakan jejak amarah, tetapi juga tragedi. Rakyat turun ke jalan menolak kebijakan tunjangan DPR yang dianggap tidak peka, sekaligus mengecam pernyataan wakil rakyat yang meremehkan suara publik. Dampaknya, korban jiwa berjatuhan, fasilitas umum luluh lantak, bahkan rumah anggota DPR ikut jadi sasaran jerahan. Di tengah gejolak itu, partai politik akhirnya mengumumkan langkah yang diberi label tegas. Sejumlah anggota DPR dinonaktifkan. Nama-nama seperti Ahmad Saroni, Nafa Urba, Eko Patrio, Surya Utama, dan Adis Kadir diumumkan pada 1 September 2025. Pertanyaan, tepatkah langkah ini? Jawabannya iya. Tapi apakah waktunya pas? Nah, disinilah masalahnya. Nah, siapa saja yang dinonaktifkan? Pertama, Ahmad Saroni dari Nasdem. Karena ucapan kontroversial, rumahnya jadi sasaran amuk massa lalu dinonaktifkan. Nafa Urba dari Nasdem membela kenaikan tunjangan 50 juta rupiah, sempat minta maaf lewat video, tetap dinonaktifkan atau disuspend. Eko Patrio dari PAN, Surya Utama dari PAN, Adis Kadir dari Golkar ikut masuk daftar 5 anggota DPR yang dinonaktifkan sementara oleh partai. Nah, kalau kita baca sekilas mirip kelas remedial politik. Salah jawab langsung dikasih nilai 0, tapi tetap tercatat sebagai siswa. Apakah tindakan ini sudah tepat? Tepat, tapi telat. Secara moral, nonaktif itu langkah yang benar. Publik butuh tanda bahwa ada akuntabilitas. Tapi timingnya, kayak ke orang nyalain alarm setelah rumah keburu kebakaran. Mengapa harus menunggu korban jiwa? Mengapa baru bergerak ketika fasilitas umum hancur dan rumah wakil rakyat sendiri ikut dijarah? Kalau langkah ini diambil lebih awal, mungkin tragedi ini bisa diminimalkan. Nah, sekarang pertanyaan, menonaktifkan atau memberhentikan apa bedanya? Nah, ini yang sering bikin bingung publik. Undang-Undang MD3 tidak mengenal istilah nonaktif. Nonaktif merupakan keputusan internal partai. Sifatnya sementara, lebih mirip parkir dulu ya, bro. Status DPR masih melekat, gaji dan tunjangan tetap cair. Berbeda dengan pemberhentian. Pemberhentian adalah istilah resmi dalam Undang-Undang MD3 pasal 239 sampai 245, di mana mengakhiri masa jabatan lalu diganti lewat PAW atau pergantian antar waktu. Artinya, meski sudah dinonaktifkan, secara hukum mereka masih anggota DPR. Jadi jangan heran kalau masih terima gaji. Bagi rakyat istilahnya nggak kerja tetap gajian. Enak banget ya hidup. Nah, pelajaran bagi kita semua. Kasus ini memberi pesan penting. Politik itu jangan cuma reaktif. Kalau hanya bertindak setelah demo pecah dan korban jatuh, partai ibarat super ojol yang nunggu rating jeblok dulu baru minta maaf ke pelanggan. Respon cepat adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat. Langkah preventif jauh lebih elegan ketimbang sekedar memadamkan api setelah api itu melahap semua. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah nonaktif ini sungguh pintu menuju perubahan politik yang sehat? Atau cuma drama sinetron yang judulnya Wakil Rakyat Kena Skors, gaji tetap jalan?